Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kak Dewi kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat Oke, sehat dan sangat sehat. baik-baik aja. Baik-baik aja ya. Alhamdulillah kita tidak terasa kita sudah menginjak ke sesi terakhir. Ya, sesi terakhir ini mudah-mudahan dalam sesi konseling dari awal sampai akhir ini bisa membantu memecahkan masalah Teh Dewi. Ya. Sampai-sampai bisa menemukan solusi untuk keluar dari semua masalah yang dialami oleh Mbak Dewi. Oke, Mbak Dewi, tadi kan Mbak Dewi sudah mengucapkan sendiri ya rasa kebahagiaan di hari ini seperti itu. Boleh diceritakan kebahagiaan hari ini seperti apa? Hari ini saya membuat kebahagiaan kecil yang saya ciptakan sendiri. Oke. Contohnya saya tadi pagi berangkat ngantar Erika sekolah, anak saya umur 10 tahun. Setelah dia dari sekolah, saya pergi olahraga ke DTH. Saya jalan kaki sekitar 10 kali putaran. 10 kali putaran. Ya, sambil berjalan saya sambil berpikir. Dan itu cukup refreshing, clear of my mind. Habis itu pulang, terus jemput Erika. Pulang ke rumah, saya masak buat dia, makan siang. Terus karena anak saya batasin gadget, otomatis saya harus memberi dia kegiatan lain supaya dia tidak bosan tanpa gadget. Kita bermain, main tebak-tebakan, menggambar, lomba, apapun tuh, banyak yang kita lakukan. Habis itu hujannya deras sekali. Terus saya terpikir untuk membawa anak saya ke lantai 2 rumah. Ada balkon, kita main hujan-hujanan. Kebetulan balkonnya itu terbuka, outdoor. Jadi kita main hujan-hujanan. Di situ 1 jam sampai rasanya dingin semua. Dan air itu betul-betul memberi relaksasi buat saya, menurunkan level stres saya sampai di level 0. Oke, alhamdulillah ya seperti itu. Jadi hari ini saya good mood and happy lah. Jadi dari permasalahan kemarin itu sudah happy sekarang ya seperti itu. Jadi permasalahan kemarin saya review, saya pikirin lagi, dan saya pasrah. Saya lepas. Memang kita kadang harus tahu kapan waktunya melepas. Melepas. Jadi melepas ikatan. Saya pasrah aja. Setiap pagi saya masih bangun tidur dan sehat saja, itu sudah bersyukur. Kalaupun ada masalah di depan, datanglah dan selesaikan. Udah gitu aja. Ketika saya menerima semua setelah stresan kemarin, saya pasrah, saya rilis, earthing juga. Akhirnya saya masuk lagi, merasa energi saya lebih positif. Hari ini saya mencoba untuk melakukan hal yang kemarin kekalahan beruntun. Hari ini saya win. Beruntung. Jadi beruntung semua. Iya, jadi beruntung. Ya, jadi pada intinya itu mungkin dari kemarin juga Kak Dewi itu merasa tidak bisa keluar dari zona yang seharusnya itu karena memblok mental ya Kak. Dan sekarang Kak Dewi sudah melepas semuanya karena kemarin juga kita sudah ketemu di sesi ketiga. Itu pun sangat membantu. Sangat membantu ya. Ditambah lagi mungkin Kak Dewi menggunakan terapi jalan lainnya Kak, seperti itu ya Kak. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu saya sangat-sangat bersyukur dan bahagia mendengarkan kabar ini ya Kak Dewi ya. Nah, untuk memulihkan lebih pulih lagi karena kita di sesi keempat ini, mari kita clearkan barangkali masih ada unek-unek ataupun bagaimana di sesi keempat ini. Mudah-mudahan sesi keempat ini bisa sangat membantu Kak Dewi untuk lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu ya Kak Dewi ya. Oke, seperti biasa Kak Dewi, kita melakukan jalur energi yaitu tahap kedua. Langsung saja ketuk daerah sini dengan 5 jari.
5 jari. 5 jari ketuk ini. Nah, 4 berarti 4. 4 jari ketuk sambil tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Sudah cukup. Gimana rasanya? Seperti setelah di reset jalur energi, lebih happy lagi, lebih enjoy lagi. Lebih happy lagi. Lebih happy lagi ya. Kita akan melanjutkan ke tahap kedua, yaitu tahap source spot dan kalimat afirmasi. Supaya lebih happy Saya paling lagi. suka afirmasi. Afirmasi seperti itu ya, paling suka ya. Silakan di sini bisa dipijat ya, titik sebelah sini searah jarum jam atau lawanan arah jarum jam, bagaimana Kak Dewi keinginannya. Meskipun saya merasa kebingungan saat saya melihat, mendengar, membayangkan, mengetahui dan atau mengingat masalah yang kemarin dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa kemarin yang memunculkan semua perasaan kecewa, gundah, galau yang saya sebutkan tadi, saya tulus menerima dan menghargai diri saya seutuhnya dan dengan kesadaran penuh saya putuskan dengan yakin mantap sekaranglah waktunya dan aman bagi saya untuk dengan tulus ikhlas lepaskan secara permanen semua perasaan tidak nyaman yang saya rasakan saat ini yang saya rasakan kemarin beserta semua perasaan tidak nyaman apapun itu yang muncul pada kejadian paling awal pada kejadian lanjutan dan pada kejadian tersembunyi atau yang saya sudah lupa sekalipun yang menjadi penyebab atau akar masalah dari semua perasaan tidak nyaman yang saya rasakan sekarang. Saya lepaskan semuanya. Saya lepaskan demi kebaikan dan kemajuan hidup saya yang sungguh berharga. Tarik nafas 3 kali, buang. Tarik nafas lagi, buang. Tarik nafas lagi, buang. Bagaimana perasaannya, intensitas emosional Kak Dewi setelah melakukan afirmasi ini ada di angka berapa Kak? Ada di angka 0. Angka 0. Alhamdulillah. Berarti benar-benar sudah netral ya Kak dari semua masalah. Ya walaupun ini masalahnya beda. Tapi kita kan tetap mengikuti alur yang sama ya Kak. Iya, karena yang saya rasakan terapi ini walaupun tidak saat ini langsung, di hari-hari berikutnya itu masih saya rasakan efeknya. Karena memang pernyataan-pernyataan tentang afirmasi tadi itu seolah-olah boost energi. Ada yang merasa sekarang instan, tapi dampaknya sampai berhari-hari kemudian tuh feeling good gitu. Baik-baik saja ya. Kalau yang kejadian waktu traumatis itu Kak Dewi merasa dikucilkan sama nenek Teh Dewi, bagaimana sekarang kabarnya? Apabila I don't care anymore. Actually, sebenarnya sekarang kalau diceritain sakitnya udah nggak kerasa.
hanya sebatas cerita hidup yang pernah mampir, tapi emosinya sudah hilang. Sudah hilang. Jadi mungkin sakit sudah tidak ada. Karena biasanya kalau saya menceritakan itu, emosionalnya ada. Nah sekarang kalau saya mau ceritain lagi, it's nothing. Itu hanya salah satu kisah hidup yang mampir ke hidup saya. Salah satu cerita hidup saya gitu. Oke. Jadi maafkan bisa tapi melupakan tidak bisa. Seperti itu ya? Iya, kan saya sehat ya, tidak amnesia, otomatis itu akan ingat gitu. Hanya saja muatan emosinya yang udah nggak ada. Itu sih yang penting gitu. Iya, betul. Jadi kalau memori pasti ada. Pasti ada. Gitu. Tapi tidak diberi energi lagi, nggak ada energi lagi di situ. Kalau kemarin kan masih energi marah, masih energi sedih, kecewa, benci ya. Ada muatan emosi di situ. Nah sekarang cerita itu hanya cerita, udah nggak ada muatan emosi apa-apa. Jadi udah biasa aja. Oke, gitu. Fine, baik-baik saja. Ya. Oke, siap. Berarti sangat bermanfaat ya Kak ya? Iya. Oke. Kita selanjutnya akan melakukan the squen. Nah, the squen di sini yang kayak kemarin Kak. Sini Kakak hanya menyebutkan dalam hati rasa kegalauan Kakak, misalkan galau. Diketuk ya Kak ya. Siap? 1, 2, 3 silakan. Kedua, sebelah sini Kak. 3 di bawah mata. 4, 5, 6, 7, 8, sebelah sini Kak. 9, 10, 11 ini Kak, maaf. Salah. 12. Tarik nafas. Buang. Berapakah nilai intensitas yang Kakak rasakan saat ini setelah melakukan the square? 0 lagi. Berarti sudah tidak ada ya Kak sama sekali. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut saja ke 9 gamut prosedur. Tahap finishing touch ya Kak, karena kan Kakak di sini emosinya itu sudah tidak ada. Jadi kita finishing. Jadi ketika ada pembukaan pasti ada penutupan. Seperti itu. Silakan Kakak berdiri seperti biasanya. Cuma ini beda. Bedanya itu ada di instruksinya. Sambil ini Kak, main gamut. Nah ini sekarang ikuti instruksi dari saya. Wajahnya lurus ke depan, tidak boleh bergerak. Sekarang ketuk tik-tik gamut secara terus-menerus tanpa henti. Lalu nanti saya akan menginstruksikan angka 1. Dari angka 1 ini Kakak harap menutup mata Kakak, melihat ke lantai. 1, menatap, maaf Kak. Hitungan 1, mata Kakak menatap ke lantai. Boleh. 2, matanya mulai naik. 3, semakin naik. Tatapannya lurus ke depan. 4, mata semakin naik lagi. 5, mata sudah sangat naik. 6, matanya menatap ke plafon Kak. Sekarang tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas lagi, buang. Sudah, 1 kali lagi. Wajahnya lurus ke depan. 1, matanya menatap ke lantai. Jangan bergerak kepalanya. 2, mulai naik. 3, semakin naik. Tatapannya lurus ke depan. 4, matanya semakin naik. 5, mata sudah sangat naik. 6, matanya menatap ke plafon paling atas. Tarik nafas, buang.
Tarik nafas lagi, buang. Tarik nafas lagi, buang. Silakan duduk. Oke, intensitas yang kakak alami saat ini ada di angka berapa? No. 0. Alhamdulillah. Berarti sesi konseling terakhir ini sudah selesai. Dari kita perawalan bertemu pertama sudah selesai sampai sekarang. Tujuannya kakak waktu itu pengen pulih dari semua masalahnya. Nah, dari sesi 1 sampai ke 4 ini boleh kakak refleksikan bagaimana yang dialami saat ini ketika telah mengikuti sesi konseling dari sesi 1 sampai sesi keempat. Saya sekarang merasa lebih ringan, lebih happy ketika saya juga mengatur pikiran saya dalam arti memilih apa yang mau saya pikirin dan tidak saya pikirin. Mana yang harus saya peduliin dan tidak peduliin. Itu membuat hidup saya lebih bahagia dan lebih tenang. Ternyata nggak pedulian itu happy. Happy ya. Nggak pedulian itu happy. Ya, nggak memedulikan omongan yang negatif, nggak mikirin apapun yang, karena kita selalu kan dinilai sama orang. Baik kita nggak ngapa-ngapain pun tetap dinilai karena kita nggak ngapa-ngapain. Kita bertindak pun tindakan kita dinilai. Nah, ketika kita udah nggak memberi porsi atensi yang banyak di situ, itu udah happy. Jadi ketidakpedulian adalah bahagia. Bahagia ya, ketidakpedulian. Jadi dapat pelajarannya di situ ya. Oke. Disitulah saya dapat pelajarannya ya. Memilah mana yang harus dipikirin, mana yang enggak penting, mana yang enggak harus dijadiin beban otak. Gitu. Begitu ya Kak. Nah tadi kan kakak itu sangat suka ketika diinstruksikan mengikuti kalimat afirmasi. Iya, saya suka afirmasi. Itu kenapa Kak bikin kakak suka? Afirmasi waktu sebelum konseling ini saya memang rutin melakukannya. Baik itu saya menulis, kadang saya juga membuat gambar, menulis ataupun mengucapkan afirmasi. Itu sebetulnya kegiatan yang buat saya menyenangkan, merilis stres ataupun apa, dan memberi energi. Afirmasi itu seperti mood booster buat saya. Jadi terlepas nanti afirmasinya kapan itu kejadiannya, itu nggak saya pikirin. Yang penting gagasan itu saya lepas ke angkasa. Gagasannya saya lepas keluar gitu. Karena pada dasarnya setiap hari itu kita melakukan afirmasi dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur. Contoh kalau kita merasa cemas, kita mengafirmasi kecemasan. Kalau kita sedih, kita mendekatkan kesedihan lebih banyak ke kita. Jadi itu ada semacam energi yang kita nggak lihat, kita menarik apa yang dianggap kita suka. Kalau kita terlalu lama dalam kesedihan, maka hal-hal yang lebih menyedihkan itu datang. Jadi kita menarik yang serupa. Tapi kalau kita happy, kita menarik rezeki. Iya, betul. Gitu. Kita happy, kita jaga energi kita, jangan low, kita jaga dengan cara apa? Melepas. Setelah kita melepas, energinya lepas, kita udah bahagia. Kebahagiaan kita menarik hal-hal baik ke arah kita. Menarik rezeki lebih banyak ke kita. Itu. Iya. Seperti itu ya Kak. Nah, sebelum kakak mengikuti sesi konseling, apakah seketika dihadapkan dengan masalah itu ada perbedaannya atau tidak gitu sebelum mengikuti sesi konseling? Gini, tidak ada orang yang memotivasi kita kecuali diri kita sendiri. Dulu saya merasa punya teman, tempat saya bercerita, 10 tahun bersama saya, melihat saya flawless, baik buruknya saya, tanpa saya harus memakai topeng apapun, dan dia ada di samping saya. Setelah itu, ketika beliau tiada,
dalam waktu 2 tahun mengalami kevakuman. Saya tidak punya teman berbicara. Saya seperti menelan kedongdong yang terus ada di sini, nggak bisa ketarik gitu tuh. Nah, mental saya otomatis berantakan karena support system saya menghilang. Tuhan membawanya. Nah, dengan konseling ini, kedondongnya itu sudah lepas. Sudah lepas. Gitu tuh. Selama seumur hidup itu. Iya, jadi kedondongnya ini sudah lepas. Pada saat Papa Erika masih hidup, saya nggak punya itu kedongdong. Setelah beliau mati. Untuk bercerita pada orang saja, saya nggak bisa untuk tiba-tiba datang terus curhat ngobrol masalah hidup, itu bukan saya banget, kecuali orangnya betul-betul saya percaya dan sangat dekat. Jadi saya terus membawa kedondong itu di mana-mana. Jadi saya bertemu sama teman pun lebih banyak teman yang curhat dibanding saya. Setelah saya konseling, memiliki mungkin orang yang saya rasa saya bisa percaya untuk bercerita, kedondongnya lepas. Alhamdulillah berarti ya Kak. Iya, biji kedondong tahu kan, serabutnya itu. Iya, betul. Itu kalau kita telan sedikit sakit, kita telan ke bawah nggak bisa. Gitu. Mungkin kedondong kegedean duri ikan lah di sini. Aja. Dan duri ikan. Berarti jadi sangat bermanfaat. Membantu ya Kak ya, bagi Kak Dewi. Oke. Terima kasih. Kalau begitu, mungkin nanti kalau misalkan ada kendala lagi, boleh hubungi saya. Terima kasih banyak sudah menyediakan waktu untuk saya dan membantu saya untuk sembuh. Begitu saja Kak Dewi yang bisa saya sampaikan tentang sesi konseling ini. Mudah-mudahan manfaatnya besar dan berguna bagi semua orang ya, terutama khususnya buat Kak Dewi juga. Semoga kedepannya lebih sehat kembali, mentalnya lebih terbaik lagi. Dan tidak memperdulikan omongan-omongan yang berkandungan negatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.